Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Adim dan tetap membahas seputaran gangguan asam lambung GERD and GERD, anxiety dan psikomatis. Di session kali ini saya akan membahas makanan apa aja yang boleh dikonsumsi ataupun tidak dikonsumsi oleh penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety dan psikomatis. Karena sepengalaman saya teman-teman dulu selalu bertanya-tanya gitu, selalu merasa takut gitu kan, ingin makan ini, ingin makan itu kan, selalu merasa takut. Akhirnya googling ya kan, scroll di Google, dari artikel ini boleh makan ini, dari artikel boleh makan itu gitu kan. Nah, di season kali ini saya akan bahas ya apa aja makanan yang tidak boleh ataupun yang boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, tolong ya teman-teman, buat teman-teman yang baru hadir di video ini, tolong videonya itu di-subscribe ya, di-share dan juga di-like ya teman-teman. Dan jangan lupa ya buat teman-teman yang nonton video ini dari video real di fanspage ataupun di Facebook, jangan lupa juga di follow ya akunnya teman-teman. Ondinya, jangan lupa ya teman-teman, videonya itu disimak sampai selesai, jangan skip, agar teman-teman paham, agar teman-teman itu mengerti ya. Jika teman-teman itu mengerti dan paham, pastinya akan mudah menangani asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu biasanya ya selalu bertanya-tanya, selalu merasa ragu ya untuk mencoba atau mencicipi makanan. Pengalaman saya dulu kayak gitu. Nah, jadi untuk makanan yang aman itu dari mulai nasi ya teman-teman. Dari nasi itu harusnya kalau misalkan asam lambungnya belum normal, itu nasi diusahakan yang lembek dulu ya teman-teman. Tapi jangan bubur juga. Intinya jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek juga ya, sedang aja sih sama teman-teman ya. Terus untuk sayuran ya. Sayuran kalau bisa sayuran dicoba dulu sih sebenarnya teman-teman, dicoba satu persatu ya. Misalkan dari jaraknya, dulu saya mencobanya dari sekitaran 1 mingguan lah. Kalau misalkan dari 1 minggu itu misalkan saya konsumsi misalkan kangkung misalkan ya, misalkan dari kangkung itu dalam 1 minggu nggak nyaman di perut saya, itu saya hentikan teman-teman. Lalu coba lagi ke sayuran yang lain, misalkan sayuran bayam. Dari sayuran bayam dulu juga saya kayak gitu teman-teman. Saya coba 1 minggu, tapi tetap teman-teman ada sensasi ya teman-teman. Dan pas BAB pun itu si batangnya ke bawah ya teman-teman, masih utuh gitu, nggak tercerna oleh pencernaan kita. Nah, di situ saya akalin. Dari bayam itu saya akalin, dari batangnya saya buang dan daunnya ya, daunnya yang saya konsumsi. Tapi dimasaknya itu biar benar-benar matang ya teman-teman. Nah, itu dari bayam. Dari bayam itu lumayan aman ya, bukan lumayan sih, pokoknya aman lah untuk dikonsumsi. Terus yang keduanya dari kacang-kacangan ataupun buncis ya, buncis kayak kacang-kacangan seperti itulah, jangan kacang tanah, bukan ya. Jadi untuk kacang-kacangan, kacang panjang ataupun buncis itu sama saya konsumsi, itu aman ya teman-teman. Jadi cuman begitu teman-teman ya. Jadi masaknya itu biar matang sempurna gitu kan, biar agak halus, biar mudah dicerna oleh pencernaan kita ya teman-teman. Dan juga sayuran yang berikutnya itu yang bisa dikonsumsi ataupun aman lah ya, aman dikonsumsi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis itu seperti buncis sudah ya, ini wortel.
wortel saya itu aman ya. Dan lebih bagusnya itu teman-teman dicoba-coba dulu ya teman-teman. Misalkan kalau misalkan 1 minggu itu aman di perut ya, nyaman, bikin nyaman, nggak bikin kembung, itu lanjut ya teman-teman. Kalau misalkan bikin kembung itu baiknya sih ditinggalin aja, nggak usah dikonsumsi lagi, nggak usah dikonsumsi dulu ya teman-teman. Nah terus dari sayuran labu ya teman-teman, labu siam. Nah labu siam itu bagus juga buat panas dalam ya teman-teman, karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis itu cenderung panas dalam ya teman-teman, lebih ya gitu, lebih ke ada panas dalamnya ya. Memang asam lambung sama panas dalam itu kaitannya memang berkaitan ya teman-teman. Asam lambung sama panas dalam itu memang berkaitan. Nah untuk sayuran itu tadi ya teman-teman, labu siam juga bagus. Terus sayur kacang atau buncis, kacang panjang itu etah we lah. Kacang panjang sama buncis bagus ya teman-teman. Untuk sepengalaman saya itu bagus untuk dikonsumsi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung. Terus untuk kangkung, kalau saya sih nggak cocok ya teman-teman. Dulu itu nggak cocok, dan saran saya juga sih buat teman-teman untuk kangkung jangan dulu ya, karena kangkung itu apa ya, selain susah dicerna ya, juga bisa menyebabkan kantuk ya teman-teman. Untuk kangkung itu nanti teman-teman itu bisa kelayangan ya teman-teman, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis itu apa ya, sering sekali mengalami kelayangan ya teman-teman. Apalagi kalau kita misalkan makan sayur kangkung yang susah sekali untuk dicerna ya teman-teman. Jangankan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, orang normal pun jika mengkonsumsi sayuran kangkung itu bisa pas BAB itu bisa ini lagi ya teman-teman, nggak tercerna sempurna oleh pencernaan kita ya teman-teman, begitu. Nah lalu untuk buah ya teman-teman, untuk buah-buahan juga sama ya teman-teman. Alangkah baiknya itu ini dulu diicip-icip dulu, dicoba-coba dulu dalam jangka waktu kira-kira 1 mingguan atau 3 harian ya teman-teman. Untuk buah saya dan sialnya untuk buah ya, di diri saya itu di tubuh saya itu enggak ini teman-teman, enggak banyak yang bisa dikonsumsi, cuman beberapa buah aja sih, kayak pepaya, terus kayak melon. Nah itu bisa dikonsumsi, cocok lah sama saya. Terus apalagi ya, alpukat bagus banget ya teman-teman. Itu alpukat benar-benar untuk pencernaan kita itu membantu pemulihan pencernaan kita, itu bagus banget alpukat. Lalu kurma juga ya teman-teman, kurma di saya juga cocok banget, itu benar-benar bagus juga untuk pencernaan kita. Dan buah apa lagi ya, pisang dulu yang saya cocok ya, yang cocok di saya itu pisang yang harganya lumayan ya teman-teman. Pisang yang harganya lumayan mahal ya teman-teman, itu pisang Sunfresh, itu cocok ya di saya. Cuman untuk sekarang enggak konsumsi ya. Dulu sekitar berapa bulan ya saya konsumsi pisang Sunfresh, itu sekitar 2-3 bulanan lah ya teman-teman, saya konsumsi pisang Sunfresh. Dan itu pun ada yang beberapa teman-teman aslamer kita ada yang tidak cocok ya itu teman-teman. Nah, kebetulan waktu itu saya cocok. Dan ini ya teman-teman, apa sih, pisang ada juga yang cocok sama pisang-pisang jenis pisang lain gitu kan. Ada pisang Ambon, katanya ada yang cocok. Nah untuk pisang Ambon kebetulan saya malah tidak cocok ya teman-teman. Saya konsumsi waktu itu 1 minggu malah perut saya kembung. Banyak bergas lagi gitu kan, sensasi medisnya hadir lagi, sensasi psikisnya hadir lagi gara-gara itu makan pisang. Nah itu untuk buah ya teman-teman. Ya ada saran juga nih buat teman-teman ya, untuk teman-teman yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis itu kurang-kurangi apa ya, searching di Google ya gitu teman-teman. Misalkan kan kalau misalkan apa ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu kan
selalu penasaran ya teman-teman, selalu cari-cari solusi, cari-cari apa ya, pokoknya cari-cari apa aja gitu yang bersangkutan atau berkaitan dengan asam lambung ya teman-teman. Itu sepengalaman saya dulu kayak gitu teman-teman. Jadi dulu waktu saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis itu, jangankan dari ini ya, dan jangankan dari penyakit, dari sensasi gitu, dari makanan aja dulu saya searching ya di Google, dan ternyata setelah saya googling scroll Google, akhirnya saya menemukan artikel-artikel yang membuat saya panik ya teman-teman, membuat saya malah makin terpuruk, malah makin cemas, malah makin menderita ya teman-teman. Memang sih tidak semua artikel menjerumuskan kita ke hal yang lebih parah lagi ya. Memang tidak semua kayak gitu, tapi kebanyakan artikel yang membuat kita takut ya. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu kan pasti selalu penasaran ya teman-teman. Lalu kita klik, lalu baca-baca, itu beritanya bikin artikelnya itu bikin kita takut ya. Ujung-ujungnya apa sih, bawa di ujung-ujungnya itu, di ujung artikelnya itu akhirnya jualan obat ya kan gitu teman-teman. Akhirnya saya pernah terperangkap di situ ya teman-teman. Saya beli obat habis berapa botol gitu kan, habis sekian kan duitnya. Akhirnya tidak apa ya, akhirnya tidak memberikan kesembuhan yang signifikan bagi saya gitu teman-teman. Akhirnya cuman ngabisin duit doang, tapi sembuh enggak gitu kan. Sedangkan dari obatnya itu, dari herbalnya kita sudah habis beberapa botol, dari uangnya juga sudah habis beberapa rupiah ya teman-teman. Itu tapi kesembuhannya apa ya, tidak signifikan bagi diri saya. Itu sepengalaman saya teman-teman. Jadi saran saya sih buat teman-teman ya, hindari googling ya teman-teman. Hindari googling dulu ya teman-teman, dan masuk ke grup-grup yang nggak jelas ya teman-teman. Misalkan di FB kan kadang-kadang ada grup ya, grup asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Saya pernah ya, pengalaman saya dulu, saya pernah gabung di grup tersebut, dan yang saya dapat itu bukan apa ya, bukan pencerahan ataupun solusi ya, bukan pencerahan ataupun bukan solusi untuk penyakit saya. Waktu itu dulu saya malah membuat saya terpuruk, membuat saya lebih terpuruk, dan membuat saya lebih menderita ya, karena di situ bukan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung saja yang masuk grup di situ ya teman-teman. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan yang mereka infokan, yang mereka tuliskan di situ ya teman-teman. Kebanyakan jualan obat, akhirnya cuma menakut-nakuti, lalu jualan obat ya teman-teman. Saya juga pernah terjebak di situ teman-teman, pembelian obat ya teman-teman, ataupun pembelian herbal saya pernah, tapi saya tidak ingin membahas lebih jauh ya teman-teman. Saya pernah di situ, intinya saya pernah terjebak di situ ya. Jadi buat teman-teman, hindari, jangan terlalu percaya ataupun ya, tapi mudah percaya ya. Bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis itu mudah sekali percaya dengan info-info yang belum tentu jelas, belum tentu benar kebenarannya ya teman-teman. Nah, tapi menurut saran saya sih hindari ya seperti itu ya teman-teman. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis itu sebetulnya ya teman-teman tidak perlu obat, tidak perlu herbal ya teman-teman. Jadi teman-teman itu tinggal memakai metode aja teman-teman. Metodenya apa Mas? Jadi metodenya kayak gini. Yang pertama teman-teman itu untuk asam lambung, GERD, untuk asam lambung dan GERD-nya itu teman-teman itu tinggal jaga pola makan aja teman-teman. Memperbaiki pola hidup kita ya, memperbaiki pola makan, memperbaiki pola pikir, memperbaiki pola hidup. Itu untuk asam lambungnya ya teman-teman. Dan untuk anxiety dan psikomatisnya teman-teman itu tinggal jalankan metodenya. Metodenya apa? Metodenya itu cukup berpikir normal seperti orang-orang normal lainnya ya teman-teman. Itu harus berpikir normal. Dan kedua itu metode yang kedua itu teman-teman itu cukup
jalan-jalan ya teman-teman, cari hiburan yang buat bisa teman-teman bahagia, mencari kesenangan ya teman-teman, menyalurkan hobi. Misalkan hobinya teman-teman itu berternak, ataupun hobinya teman-teman itu memelihara burung, ataupun hobinya teman-teman itu bercocok tanam, ya sudah teman-teman lakukan yang bisa membuat teman-teman itu bahagia. Biasanya kalau misalkan orang gangguan asam lambung itu biasanya semenurut pengalaman saya itu hanya terpuruk di situ-situ saja ya teman-teman. Dulu sebelum saya memahami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu, dulu saya cuma duduk di rumah, di dalam rumah gitu kan, termenung, menderita ya, rasakan penyakit, selalu berpikir ke hal-hal yang negatif, selalu memikirkan penyakit, selalu memikirkan kematian ya teman-teman, selalu memikirkan anak dan istri saya, kalau saya mati gimana gitu kan. Itu sepengalaman saya. Nah, buat teman-teman yang belum memahami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, baiknya dipahami ya teman-teman, karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu tidak berbahaya sama sekali dan bisa disembuhkan oleh diri kita sendiri. Yang penting intinya teman-teman itu tanamkan di dalam hati teman-teman itu tekad yang kuat ya teman-teman, bahwa kita itu bisa sembuh, bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu tidak berbahaya sama sekali dan bisa disembuhkan dengan diri kita sendiri. Tidak perlu obat, tidak perlu herbal, hanya dengan menggunakan metode saja teman-teman. Metodenya apa ya? Itu metodenya tadi, jalan-jalan dan mengalihkan pikiran yang negatif ya teman-teman. Jangan terlalu memikirkan penyakit. Jadi jangan terlalu sering di rumah ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu sudah agak bisa beraktivitas, misalkan untuk jalan ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu sudah bisa untuk jalan, ya jalan saja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu sudah bisa untuk beraktivitas, ya beraktivitas teman-teman seperti biasa ya. Karena sebenarnya kita itu sehat ya teman-teman, kita itu sebenarnya kuat. Cuman yang membuat kita itu terpuruk, yang membuat kita itu menderita, 99%-nya itu dari pikiran kita ya teman-teman. Dari pikiran kita yang selalu mengarah-ngarah ke hal yang negatif, selalu mengarah-ngarah tentang penyakit, memikirkan penyakit. Jadi sensasi di tubuh kita itu, di perut ataupun di sekitaran tubuh kita itu menjadi ya teman-teman. Misalkan teman-teman itu ada sensasi sedikit saja, misalkan keliengan. Nah, jika teman-teman itu dipikirkan lebih dalam lagi, selalu rasakan si keliengan ini harusnya, misalkan durasinya nggak lama ya teman-teman, misalkan durasinya itu harusnya 15 menit. Karena kita memikirkannya terlalu berlebihan, karena kita rasakannya terlalu berlebihan, akhirnya durasi yang harusnya 15 menit itu menjadi setengah jam. Dan jika durasinya harusnya setengah jam, itu menjadi 1 jam. Seperti itu teman-teman. Jadi pikiran kita itu berperan penting untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita ya. Jadi makanya mulai dari sekarang, tanamkan dalam hati teman-teman, tanamkan dalam pikiran teman-teman bahwa penyakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu tidak berbahaya sama sekali, dan bahkan bisa disembuhkan dengan diri kita sendiri, tidak harus ke dokter ya teman-teman. Itu sepengalaman saya. Tapi saya juga dulu sebelum memahami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dulu juga saya beberapa rumah sakit ya, saya melakukan pemeriksaan, bahkan sampai dirawat juga ya teman-teman. Berapa hari dirawat itu, sampai 5 hari ya di rumah sakit. Dan pas pulang pun sama teman-teman, dari awal masuk rumah sakit sampai pulang itu sensasinya sama aja teman-teman, sensasinya nggak ada yang berkurang. Itulah asam lambung ya teman-teman. Jadi obat itu tidak berpengaruh besar ya untuk asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu. Obat itu sepengalaman saya tidak berpengaruh besar, membawa kesembuhan itu tidak signifikan ya teman-teman, karena di situ pikiran kita yang bermain ya teman-teman, pikiran kita yang mempermainkan kita ya teman-teman. Jadi 99% itu penyakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu dari pikiran, dan yang 1%-nya itu cuma asam lambung. Asam lambungnya itu cuma 1% ya teman-teman, kecil sekali kan, tapi sensasinya luar biasa ya teman-teman. Karena ya itu tadi ya teman-teman, semuanya dipicu dari pikiran. Dari dulunya 3P kita yang berantakan,
misalkan pola makannya tidak teratur, pagi kadang-kadang sarapan, kadang-kadang enggak ya teman-teman. Nanti sore lagi, pas makan sorenya kadang-kadang jam 10, itu sepengalaman saya. Dan dari pola pikir juga teman-teman, dari pola pikir dulu, sepengalaman saya, pola pikir saya itu berantakan teman-teman. Apa yang saya inginkan itu harus saya capai dulu, seperti itu pemikiran saya itu, seperti itu teman-teman. Apa yang saya inginkan harus saya capai. Nah kan itu menguras energi kita ya teman-teman, menguras kesehatan kita, karena sistem tubuh, kekebalan tubuh manusia itu terbatas ya teman-teman. Jika sudah jika sudah waktunya tidak mumpuni lagi ya, overload, kalau kata bos Kampleng itu overload ya teman-teman. Nah jadilah menimbulkan gangguan asam lambung ya teman-teman. Kenapa pula ini? Dan dari pola pikir itu seperti ada masalah sedikit aja kita ya sama teman ataupun sama di pekerjaan ataupun di rumah tangga, itu selalu dipikirkan dengan matang ya teman-teman, dipikirkan dengan secara mendalam, dipikirkan secara berlebih. Nah itu sepengalaman saya. Dan dari pola hidup ya, gimana pola hidup? Dari pola hidup itu yang berantakan itu seperti ini teman-teman. Jadi kita tuh kadang-kadang jarang olahraga ya teman-teman. Bukan jarang ya, intinya sepengalaman saya itu tidak sama sekali berolahraga ya teman-teman. Sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis itu olahraga itu saya benar-benar tidak sama sekali ya teman-teman. Sedangkan di tempat kerja itu cuma memang kerja berat tapi seringnya duduk gitu teman, kerja berat tapi seringnya duduk. Nah itu dari pola hidup ya teman-teman. Kadang kita bergadang, kadang-kadang pulang kerja mandi, nah terus malamnya itu tidur tuh kan nggak beratur juga ya teman-teman. Kadang-kadang tidur jam 12, kadang-kadang tidur jam 1, kadang-kadang yang lebih parah itu tidur jam 3 ya teman-teman. Sedangkan tidur itu bagusnya kan 7 sampai 8 jam ya teman-teman. Itu bagusnya tidur. Jadi sebelum tidur itu bagus itu sebelum jam 10 ya kan. Jadi itu ya teman-teman, makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh. Yang tidak boleh dikonsumsi belum nih teman-teman. Pokoknya yang tidak boleh dikonsumsi itu ya intinya yang pedas, banyak santan ya, terus minyaknya berlebih, alkohol, soda, intinya minuman-minuman instan misalkan masih pencernaannya masih belum normal itu dihindari aja dulu ya teman-teman. Untuk makanan dan minuman seperti itu dihindari dulu ya. Nah itu ya teman-teman ya untuk makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi ataupun tidak boleh dikonsumsi. Dan jangan lupa ya teman-teman, perbanyak makan dan perbanyak minum. Kalau bisa minumnya itu air hangat minimal 8 gelas sehari dan tidak boleh kurang ya teman-teman. Titik, tidak boleh kurang dari 8 gelas. Itu sepengalaman saya kayak gitu teman-teman. Nah oke, videonya udah lumayan terlalu panjang nih, 26 menit. Jadi videonya saya akhiri dulu ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, videonya itu di subscribe ya teman-teman, di subscribe, di like, dan jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasinya, karena saya tuh akan terus share ya. Saya akan tuh selalu share video seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis, tapi dengan sepengalaman saya ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang nonton video ini dari reel ataupun short ataupun reel Facebook, reel fanspage, reel Instagram, jangan lupa juga di follow akunnya dan di share juga videonya agar videonya berkembang. Jika videonya berkembang itu akan menambah semangat untuk saya share video-video yang tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, sepengalaman saya teman-teman. Dan semoga video ini menjadi motivasi bagi teman-teman yang sedang merasakan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan lebih minimalnya lagi, hanya menemani ya teman-teman, hanya menemani teman-teman yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis. Aduh capek teman-teman ngomong kayak gitu, nyerocos terus. Saya doakan teman-teman itu cepat pulih ya teman-teman, cepat sembuh dari gangguan asam lambungnya,
cepat normal kembali ya teman-teman, cepat sembuh sempurna. Karena saya yakin ya teman-teman itu merindukan sekali hal-hal dulu sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Oke teman-teman, videonya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.